Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Satu sukacita bagi saya ada di tempat ini, karena biasanya yang lalu kalau pimpin ibadah masih di gedung yang di Pondokopi. Nah, hari ini saya tadi masuk agak cepat datang, ditemani oleh Ketua 4 tadi, diperkenalkan ruangan-ruangan di dalam. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita boleh menempati tempat ini. Saya tidak asing dengan Bapak Ibu karena dulu saya melayani di Harapan Baru Bekasi 2 periode, Harapan Indah 1 periode, baru ke Jawa Timur, Tangerang, balik ke Jakarta Timur. Terima kasih Bapak Ibu, di antaranya ada Pak Roni Wayong yang juga rekan kami, keluarga besar kami yang juga menopang dalam doa. Terima kasih juga ada Pak Otis yang bersama dalam pelayanan, yang selalu juga mengarahkan kami untuk bernyanyi dengan benar. Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sebutkan 3 hal yang senang Bapak Ibu pegang tiap hari. Yang senang dipegang tiap hari. Apa Bapak Ibu? Handphone. Yang kedua, uang. Yang ketiga yang senang dipegang, Alkitab, puji Tuhan. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 alat yang tidak senang Bapak Ibu pegang tiap hari. Yang tidak senang dipegang. Mungkin terkait dengan alat-alat dapur, mungkin juga terkait dengan kebersihan, sapu, mungkin juga terkait dengan setrika. Di antara senang dan tidak senang dipegang, tadi puji Tuhan ada tentang Alkitab. Satu hari Alkitab kita baca berapa kali Bapak Ibu? Sabda bina umat kita berapa kali? 2. Bapak Ibu, satu hari kita makan berapa kali? Puji Tuhan. Kalau lagi diet mungkin 2 kali. Kalau 1 minggu kita tidak makan secara jasmani, bagaimana Bapak Ibu? Lemas. 2 kemungkinan, masih di rumah sakit atau sudah di kuburan. Ilustrasi ini mengingatkan bagi kita, firman Tuhan ini adalah kekuatan dikala kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup. Tanpa firman, hidup kita sia-sia. Dalam Mazmur 1 dikatakan 2 hal, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi kalau kita mau berkat 100%, mari renungkan firman Tuhan ini. GPIB itu sangat banyak kemudahan yang diberikan. Ada morning call, ada night call, ada sabda bina umat, ada radio GPIB, banyak fasilitas yang boleh Tuhan anugerahkan. Apakah kita menggunakannya? Di Gereja Surya Kasih, sabda bina umat dibagi dengan gratis atau dibeli? Gratis. Baca enggak Bapak Ibu? Amin, baca. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan kita diberikan kekuatan, kalau tidak datang masalah, datang persoalan, kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah putus asa. Melalui konteks firman dalam 1 Petrus ini Bapak Ibu, kalau kita ingat tentang Petrus, Petrus ini murid dari siapa? Yesus Kristus. Petrus ini paling suka nomor 1. Petrus pernah bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Petrus juga yang mengakui bahwa Yesuslah batu karang yang teguh, Yesuslah juru selamat. Petrus ini yang pernah menyangkal Kristus. Berapa kali Bapak Ibu Petrus menyangkal?
3 kali. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus cari Petrus ini, Yesus tanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali Yesus tanya? 3 kali. Makanya seringkali ada lambang ayam di gereja Peniel, Immanuel. Kalau kita lihat lambang ayam itu artinya apa Bapak Ibu? Ayam itu berkokok jam berapa? Sekitar jam 3, jam 4. Kita jam berdoa itu jam berapa Bapak Ibu? Kita sudah mau bangun berdoa, iblis tepuk-tepuk bantal. Tidur, tidur, tidur. Akhirnya terlena. Lambang ayam bukan berarti kita menyangkal, tapi mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Petrus ini waktu Yesus bangkit, Yesus mencari dia seorang ahli dalam bidangnya, menangkap ikan. Bapak Ibu, kalau kita ahli dalam bidang kita, tapi waktu kita berusaha tidak dapat apa-apa, karena ada sebab akibat. Petrus yang tadinya setia mengikut Kristus, dia menyangkal Kristus karena pertanyaan seorang perempuan, apakah engkau juga salah satu dari murid Yesus? Maaf, saya tidak kenal dengan orang itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau kita sudah sekian lama bersama, terus saya nggak kenal. Tapi Yesus katakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi waktu Petrus pergi mencari ikan, tidak satu ekor pun yang dia dapat. Karena apa? Karena dia meninggalkan panggilan itu. Yesus bangkit, Yesus cari, Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus bilang, ini tongkat, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padaku. Itu dalam 1 Petrus pasal 5. Sebagai seorang gembala, latar belakang dari surat 1 Petrus ini Bapak Ibu, jemaat itu berada dalam situasi yang tidak mudah. Mereka berada dalam situasi yang berat, dalam penindasan. 1 Petrus ini ditulis pada tahun 62 Masehi, tempatnya di Roma. Kaisar yang sangat kejam saat itu, kaisar siapa Bapak Ibu? Nero. Ada juga orang yang kasih nama hewan peliharaannya dengan nama Nero, kejam. Apakah dalam hidup keluarga ada karakter seperti Nero Bapak Ibu? Siapa yang suka jadi Nero dalam keluarga, suami atau istri? Mari koreksi hidup kita. Kaisar Nero ini dia sangat membenci orang yang percaya kepada Kristus. Dia mengikat, dia menyiram orang yang percaya pada Kristus itu dengan misalnya bensin dan dibuat sebagai obor di malam hari. Dia mengikat tumpukan-tumpukan orang percaya kepada Kristus dan dijadikan sebagai obor di malam hari. Tapi apakah orang percaya semakin berkurang? Tidak. Semakin dibabat, semakin merambat, semakin ada tekanan-tekanan, disitulah mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bergembira. Mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dasarnya pada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini yang memberikan bagi mereka kekuatan, walaupun diperhadapkan dengan ancaman kematian, mereka tidak takut. Kenapa? Karena melalui iman pada Kristus, itu yang membuat mereka kuat, tegar, walaupun ada ancaman-ancaman kematian. Dan ini dilihat oleh orang-orang yang belum percaya dan mereka mengatakan luar biasa. Orang yang percaya kepada Kristus walaupun menghadapi ancaman kematian, mereka tidak lari, mereka tidak putus asa, mereka tetap setia mengikut Kristus. Itu yang membuat banyak orang percaya kepada Kristus, karena di balik tantangan
ada rencana Tuhan yang terindah. Nah, Petrus menulis surat ini supaya menguatkan iman daripada orang-orang yang ada pada saat itu, supaya terima dengan syukur, terima dengan gembira, terima dengan sukacita. Boleh kita nyanyi, hatiku bersukacitalah, sambil kasih senyum di kiri kanannya. Hatiku bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam. Bapak Ibu, di saat apa hati kita bersukacita? Mampukah kita di tengah-tengah ujian berat dalam iman kita, kita bersukacita, kita bergembira? Tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita teguh beriman kepada Kristus, kita melihat Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk menguatkan iman kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Pengalaman pelayanan saya waktu di Jawa Timur, pertama diberikan Tuhan melalui Majelis Sinode memegang jemaat di Immanuel Bangil, Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu. Di kota itu terkenal dengan kota pesantren, orang-orang Arab, kampung Arab. 5 kecamatan yang dilayani, Pandaan, Prigen, Trete, Sukorejo, Pajaran, sampai Beji. Ada kota wisata, ada tempat yang dikatakan akuarium di Tretes itu. Saya pertama melayani, mereka bilang akuarium, saya berpikir apakah di atas itu ada ikan? Bukan, Bu Pendeta, maksudnya rumah kaca, banyak perempuan-perempuan cantik yang ditempatkan di sana, dan banyak dari Surabaya, dari mana-mana om-om datang ke sana. Tempat-tempat yang dikatakan ada 5 jemaat yang ada di sana, mereka bilang, Bu Pendeta, kami berada di surga dan di neraka. Kenapa? Karena banyak ujian, godaan yang kami hadapi. Kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasanya, lokasi itu dipindahkan. Bapak Ibu, ini kuasa Tuhan. Di tahun 91-92 ada kerusuhan pertama yang terjadi di Bangil. Masa itu sudah kumpul di samping gereja. Di samping gereja itu ada makam pahlawan. Kalau bunyi batu jatuh dalam gereja itu sudah makanan sehari-hari. Jemaat bilang, Bu Pendeta, ini nggak bisa dibiarkan, ini harus kita lapor. Saya bilang, iya, kita sudah lapor. Tapi apa jawaban mereka? Oh Bu, yang lempar itu dari makam pahlawan. Masa orang yang sudah meninggal bisa lempar? Saya bilang sama jemaat, kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita kumpulkan batu itu, kita doakan satu waktu Tuhan akan pakai orang-orang yang lempar itu untuk memuliakan nama Tuhan. Masa sudah kumpul, ada satu anggota jemaat tentara, dia bilang, Bu Pendeta, ada apa-apa saya ada di pintu samping, Ibu boleh lari ke pintu samping. Tapi bayangan saya Bapak Ibu seperti bangsa Israel. Di depan laut, di belakang bangsa Mesir, dalam posisi seperti itu hanya melalui doa. Dalam kondisi yang sulit saya punya kekuatan, Tuhan tolong hanya melalui doa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Hal yang sulit dapat diubah oleh Tuhan. 60 orang tentara Tuhan pakai untuk bisa mengatasi masa yang sudah siap untuk membakar. Bapak Ibu, itu pengalaman saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu.
Tapi di saat-saat yang sulit, Tuhan izinkan kita menghadapi itu supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Walaupun tadi ada anggota jemaat bilang, lari aja Bu ke sebelah. Tapi saya enggak, Tuhan, saya ada dalam rumah Tuhan ini. Saya yakin bahwa kuasa Allah itu bekerja tepat pada waktunya. Dan memang benar, Tuhan pakai untuk membubarkan massa yang sudah siap untuk membakar. Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita ada pengalaman iman yang berbeda. Ada tantangan mungkin dalam pekerjaan karena kita percaya kepada Kristus harus mengalami dipindahkan atau dipilih apakah mau tetap percaya kepada Kristus atau menjual Kristus. Banyak anak-anak Tuhan waktu di CD. Apa jawabannya waktu di CD Bapak Ibu? Ya, dengan segenap hatiku. Kenapa harus dikatakan ya dengan segenap hatiku? Karena kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan di tengah umat. Tapi banyak juga anak-anak Tuhan karena pacar. Adik-adik pemuda yang hadir, kalau pilih pacar, pilih yang bagaimana? Adik-adik pemuda yang hadir sudah punya pacar, boleh angkat tangan. Cari dulu atau doa dulu? Bapak Ibu, kita yang sudah berkeluarga sekian puluh tahun, waktu itu cari dulu atau berdoa dulu? Bu Pendeta, ada yang cari dulu baru berdoa. Tapi saya sangat menghargai anak-anak Tuhan yang berdoa dulu baru cari. Enggak ada pasangan yang sempurna Bapak Ibu, enggak ada suami yang sempurna, enggak ada istri yang sempurna. Tapi kalau Tuhan sudah persatukan dalam keluarga, tidak sembarangan Tuhan persatukan. Ada suka, ada duka, tapi di situ Tuhan bentuk iman kita untuk tegar di dalam Tuhan. Adik-adik pemuda kalau cari pacar, cari yang bagaimana? Yang cantik, yang ganteng, boleh. Tapi carilah yang takut akan Tuhan. Berdoa dulu baru cari. Adik-adik pemuda kalau berangkat pacaran, apakah berdoa dulu? Adik-adik pemuda kalau berangkat pacaran, ada yang baca Alkitab dulu? Ya, Bu Pendeta, boro-boro terlambat. Tapi ini yang mengendalikan hidup kita sebagai generasi muda. Banyak pasangan-pasangan, mohon maaf, yang belum masuk dalam perkawinan sudah mulai dengan Kejadian dan Keluaran. Apa gunanya kita membangun rumah tangga Bapak Ibu? Tujuan rumah tangga adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau diawali dengan salah, banyak masalah yang dialami. Banyak kata-kata pulangkan saja, perceraian. Tapi kalau diawali dengan dasarnya takut akan Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih saya pasangan sebagai anak muda, saya harus jaga dia. Saya tidak akan melakukan hubungan-hubungan sebelum masuk sebagai suami istri. Karena ini calon dari anak-anak saya ke depan, dari pasangan saya ini. Saya akan tunggu sampai waktunya pemberkatan perkawinan, baru saya melakukan hubungan seksual. Dan itu berkat Tuhan dalam perkawinan. Jadi mari jaga kekudusan hidup. Petrus menasehati jemaat yang ada dalam situasi yang sulit, supaya tetap hidup dalam kekudusan. Jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan hidup dalam perselisihan, pertengkaran, tapi hiduplah di dalam kasih Allah yang sudah berkorban bagi kita. Sebagai suami istri yang sudah dipersatukan Allah. Boleh pasangannya yang hadir pagi ini, boleh lihat pasangannya. Bapak Ibu, cantik nggak pasangannya? Ganteng nggak pasangannya? Ya.
Rekan presbiter, ada yang bawa pasangannya? Siapa? Bapak, ada bawa pasangannya Pak? Boleh Pak jemput pasangannya, mana Pak? Lagi ngajar PA, sama-sama pelayanan. Bapak, ada yang bawa pasangannya di ruangan ini Pak? Ibu, ada bawa pasangannya? Ada? Boleh. Ibu boleh bantu saya Bu, boleh jemput Bapak di mana itu berada. Di mana Bu Bapak? Iya Pak, bolehkah Pak berdiri Pak? Bapak maju ke depan. Terima kasih Bapak, boleh maju ke sini Pak. Ibu boleh berdiri di depan, mohon maaf, ini contoh sederhana untuk kita. Boleh di depan situ dibawa. Ya. Boleh bergandengan tangan. Bapak namanya siapa Pak? Pak Joni. Pak Joni sudah menjalani rumah tangga berapa lama? Ya? 25 tahun. Ada anak-anak? Ya. Bapak, apa alasan Bapak memilih Ibu 25 tahun yang lalu? Bapak boleh lihat Ibu. Apa alasannya? Apa alasannya memilih Ibu 25 tahun yang lalu? Boleh Pak? Karena anugerah Tuhan. Amin. Ibu, apa alasannya memilih Bapak 25 tahun yang lalu? Semua adalah perkenanan Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak boleh pegang tangan Ibu mengucapkan 3 kalimat. Kalimat pertama, pegang tangan sambil pegang tangan, ya. Kalimat pertama Bapak sampaikan ke Ibu, nama atau panggil sayang Pak? Bapak tolong sampaikan ke Ibu kalimat yang pertama, aku mengasihimu. Iya, kalimat yang kedua, maafkan saya. Kalimat yang ketiga, terima kasih sayang. Ibu tolong sampaikan 3 kalimat yang sama kepada Bapak. Kalimat yang pertama, aku mengasihimu. Panggil nama Bapak, aku mengasihimu. Ya, kalimat yang kedua, maafkan. Kalimat yang ketiga, terima kasih sayang. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di saat apa kita mengucapkan kalimat aku mengasihimu? Apakah di saat kita lagi marah, emosi, kita mengatakan sayang, aku mengasihimu? Bisa? Ya. Bapak Ibu, kita mari belajar dari firman. Tidak ada, tadi saya katakan tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tapi tujuan rumah tangga tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Pak, sudah bantu saya. Ibu boleh kembali ke tempat duduk. Contoh ini bagi kita semua. Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat dalam kehidupan jemaat di 1 Petrus ini, mereka tidak tinggalkan kasih Allah. Mereka menjaga kekudusan rumah tangga, menjaga kekudusan hidup mereka walaupun tidak mudah. Coba Bapak Ibu, dalam firman bilang, jangan simpan amarahmu sampai, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu ada di mana Bapak Ibu? Di gereja ada iblis enggak ya? Lagi dengar firman tapi pikirannya kemana-mana. Di rumah ada iblis enggak Bapak Ibu?
Yang suka jadi iblis itu suami atau istri? Kalau lagi marahan, coba lihat pasangannya yang hadir saat ini. Coba lihat pasangannya, kalau lagi marahan wajah Kristus yang kelihatan atau wajah iblis? Sudah? Wajah siapa yang kelihatan? Bagaimana cara ganti wajah iblis ini menjadi wajah Kristus? Kuncinya adalah kembali bergaul akrab dengan Tuhan. Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang berada dalam situasi yang tidak mudah. Bapak Ibu, kalau untuk ibadah, itu mereka ibadah dalam katakombe. Katakombe itu artinya dalam kuburan-kuburan. Bagaimana caranya bisa mengenal satu dengan yang lain? Gambar iktus, ikan itu Bapak Ibu. Jadi kalau di pasar lewat, kalau dia mau ibadah gitu, mau ketemu dengan sesama keluarga seiman, dia gambar dengan kakinya di lantai itu, di pasir itu. Nanti dia sambil jalan, dia sambil lirik-lirik, ada nggak nyambung gambar itu? Ada yang nyambung, dia mengikuti. Jadi tempatnya itu dia ikut ibadah. Tidak seperti kita Bapak Ibu. Kita ibadah di rumah yang Tuhan sudah siapkan. Apakah kita tiap minggu rajin dalam ibadah? Tantangan iman karena Kaisar Nero saat itu sangat membenci orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan mereka diadu di arena yang dipakai hewan untuk mengadu. Di situ menjadi tontonan orang yang percaya untuk menghadapi mangsa daripada hewan buas itu. Tapi apakah mereka mundur dari iman? Tidak. Tantangan semakin berat, mereka tetap percaya kepada Kristus. Mereka ibadah secara sembunyi-sembunyi, tapi iman mereka kepada Tuhan itu selalu mereka bahagia, sukacita dalam pergumulan berat. Gereja Surya Kasih juga dalam proses rumah Tuhan ini itu juga tidak mudah. Saya juga mengikutinya karena kami dulu bertetangga. Saya mengikuti dan menggumuli tempat ini. Dan puji Tuhan kita sudah punya tempat ibadah. Apakah kita semua setia beribadah di tengah-tengah kehidupan ini? 1 Petrus saat itu orang untuk datang ibadah itu tidak mudah. Harus secara sembunyi-sembunyi. Tapi iman mereka kepada Tuhan tidak pernah pudar. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam kebangkitan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua punya pergumulan, tapi jangan pernah menjual Kristus. Ada seorang pelayan, dulu guru sekolah minggu, dia karena pergaulan, dia sangat rajin melayani sebagai pelayan guru sekolah minggu. Kalau sekarang kita kenal IMPA, ibadah minggu pelayanan anak. Karena perkawinan, dia mengikuti pasangannya. Sekian tahun orang tuanya sakit, kami berkunjung waktu di Surabaya. Dia bilang, Bu Pendeta, bolehkah saya kembali kepada Tuhan? Saya bilang, pintu anugerah Tuhan masih buka. Silahkan datang. Kita ingat anak bungsu dalam Alkitab. Waktu dia pergi, dia menjual hartanya. Di saat dia tidak punya apa-apa, dia ingat kembali orang tuanya. Apa sambutan orang tuanya? Orang tuanya menyambut dengan pesta. Anak bungsu itu mewakili kita semua. Mungkin dalam perjalanan kita pernah meninggalkan Kristus. Tuhan masih buka pintu anugerah bagi kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Tantangan iman pasti ada. Tapi jangan pernah menjual Kristus karena pacar, karena kedudukan, karena harta. Buat apa kita miliki semua yang ada di dunia ini tapi kita kehilangan juru selamat?
Ada orang yang kasih nama anaknya Slamet dengan harapan untuk selamat. Tapi kita sudah diberikan kepastian dari Kristus bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Setelah kami melayani orang tuanya karena sakit tadi sampai dimuliakan Tuhan, dia kembali lagi, dia bilang, "Bu Pendeta, saya mau kembali, tapi saya masih takut dengan suami." Saya bilang, "Kalau begitu enggak usah kembali. Karena kalau mau ikut Kristus, ikut yang benar, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan masih kasih kita pintu anugerah." Bapak Ibu, mungkin pengalaman itu berbeda. Mungkin dalam keluarga kita ada pergumulan berat yang kita hadapi, jangan putus dalam doa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Dalam tekanan yang berat, dalam situasi yang sulit, Petrus memberikan kekuatan nasihat bagi jemaat yang ada pada saat itu untuk hidup dalam pengharapan, untuk hidup dalam iman, untuk hidup dalam kasih. 1 Korintus 13 katakan, iman, harap, dan kasih. Yang paling besar apa Bapak Ibu? Kasih. Kasih Allah, kasih agape, kasih yang rela berkorban. Kasih Allah ini harus mewarnai akan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pelayanan di gereja, mewarnai bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah tantangan iman yang diperhadapkan, mari tetap setia kepada Kristus. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Tuhan, meninggal di dalam Tuhan, tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu sukacita, itu kebahagiaan. Dan Petrus menasehati, tetap sukacita walaupun dalam penderitaan, tetap bahagia walaupun dalam situasi sulit, karena di ujung jalan itu ada kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya. Gereja dalam pelayanan tidak pernah berjalan dengan mulus. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi yang punya gereja ini siapa Bapak Ibu? Jangan bilang pendeta, diaken, penatua, atau panitia pembangunan. Yang punya gereja ini adalah Yesus Kristus. Kita hanya alat yang kecil dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah sombong. Kalau bukan saya, gereja ini gak bisa bangun. Kalau bukan saya, ini gak bisa berjalan. Itu kesombongan. Dan kesombongan adalah alat iblis untuk menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Yang kedua yang seringkali membuat anak-anak Tuhan jatuh adalah uang. Uang itu berkat Tuhan. Tapi kalau uang itu disalahgunakan, banyak membuat kehancuran. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Malu-malu untuk diucapkan. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Ya, Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah-tengah tantangan iman yang kita hadapi, di tengah-tengah dunia digital yang sangat luar biasa, ada yang dipakai untuk membangun, tapi ada yang dipakai untuk membuli. Mari kita gunakan dengan persahabatan. Mungkin di tengah-tengah keterpurukan ada keluarga-keluarga yang menghadapi banyak tekanan-tekanan. Kita sebagai keluarga terpanggil dalam situasi sulit untuk menjadi saluran berkat, untuk menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu selalu baru. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kasih kita berkat yang basi. Tuhan kasih kita yang baru setiap pagi. Apakah kita merasakan berkat Tuhan itu Bapak Ibu? Iya. Siapa di antara kita yang bangun tadi pagi yang lupa bernafas? Ada? Sadarkah kita bahwa nafas ini adalah anugerah Tuhan? Tuhan sudah kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan dalam hidup ini? Mari melalui persekutuan, pelayanan, kesaksian GPIB, kita terpanggil untuk membangun pekerjaan Tuhan ini,
Walaupun ada tantangan iman yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Kristus. Walaupun ada tekanan-tekanan yang kita alami, mungkin dalam keluarga ada pergumulan berat, ada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, boleh kita buka Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Sudah dapat Bapak Ibu Mazmur 62 ayat 9? Mari kita baca sama-sama Mazmur 62 ayat 9. Iya, tempat curhat kita itu adalah Allah. Mungkin kita curhat kepada suami atau kepada istri atau kepada teman. Apakah rahasia kita bisa dijaga? Mungkin bisa terjadi, jangan bilang-bilang ya kepada si A. Sampai ke B, jangan bilang-bilang ya. Sampai ke C, tersebar di pulau-pulau. Masalah kita bisa kemana-mana. Tapi dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya di gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama. Mazmur 62, dia sebagai seorang pejabat, ada orang hendak menjatuhkan dia dari kedudukannya yang tinggi, tapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia katakan ayat 12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu berasal dari Allah. Jadi walaupun ada orang yang menjatuhkan dia, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia curhat kepada Tuhan. Mungkin dalam hidup keluarga, usaha yang kita jalani, ada orang yang menjatuhkan. Dalam rumah tangga ada orang menjatuhkan, tapi diingatkan hanya dekat Allah saja aku tenang. Curhatlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat yang tenang. Di tengah-tengah tantangan iman yang dihadapi oleh umat yang ada dalam 1 Petrus, Petrus memberikan kekuatan bahwa Kristuslah kekuatan. Lihatlah pada Kristus, pandanglah kepada Kristus. Itu memberikan semangat, iman, harapan di tengah-tengah kondisi terpuruk. Dan Petrus, dia pernah menyangkal Kristus. Dia tidak layak disalib seperti Kristus. Dia bilang, kalau saya ditangkap, disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Karena apa? Karena dia merasakan kasih Tuhan. Sampai kematian pun dia tetap menyampaikan kasih Allah. Dan kasih Allah ini bagi kita jemaat Surya Kasih, Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan pernah tinggalkan Kristus. Apapun pergumulan kita, mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Amin.